Hello everyone, jadi dalam video ini saya akan memberikan review dan refleksi saya mengenai materi bab 4, menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Yang pertama, sastra lisan suku Kenyah Bakung di Desa Long Apan Baru. Berfokus pada suku bangsa Dayak Kenyah Bakung yang kini tinggal di Desa Long Apan Baru di Kecamatan Long Pujungan. Masyarakat ini berasal dari Lana Adi dan kemudian pindah ke Long Bakung di Sungai Punjungan. Sampai saat ini sastra Bakung belum banyak didokumentasikan. Pada tahun 1991, Paternus hanya sempat menggali sebagian sastra lisan ini dalam bentuk kaset rekaman. Padahal hampir dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah apabila tidak ada usaha-usaha untuk melestarikannya. Kini jumlah orang yang menguasai sastra lisan sangat sedikit dan umumnya sudah lanjut usia. Generasi muda agaknya kurang berminat untuk mewarisinya. Di samping kesempatan untuk menggunakan bentuk-bentuk sastra lisan sudah sangat kurang, seiring dengan ditinggalkannya adat dan agama tradisional oleh masyarakat Bakung sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa sastra lisan Bakung perlu diteliti dan ditulis dalam usaha pembinaan korpus sastra lisan. Mengingat terbatasnya waktu penelitian, maka penulis membatasi diri pada jenis prosa saja, yang disebut tekena. 9 naskah tekena baru berhasil direkam, tetapi tidak semua sempat ditranskripsi, karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi para asisten penulis serta keterbatasan penguasaan bahasa Bakung dari pihak penulis sendiri. Metode penelitian. Narasumber bagi penulis adalah penutur asli bahasa Bakung yang bertempat tinggal di Desa Long Aran. Penulis terlebih dahulu mencari informasi tentang calon-calon informan, dan yang terpilih adalah beberapa orang tua yang masih dapat menuturkan cerita-cerita itu dengan baik tanpa adanya gangguan alat bicara. Penulis mendatangi informan pada malam hari untuk melakukan perekaman setelah mengadakan perjanjian. Untuk mengumpulkan data tambahan, seperti data mengenai jenis-jenis sastra lisan dan mengenai gambaran umum masyarakat Bakung, dilakukan dengan wawancara tidak resmi yang diadakan pada waktu santai di rumah, waktu menugal di ladang, dan pada waktu-waktu tertentu lainnya yang tidak mengganggu kegiatan informan secara langsung. Pada waktu mengadakan wawancara ini, peneliti tidak menggunakan alat perekam. Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui 3 hal, yaitu transkripsi, penerjemahan, dan analisa. Sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu kepada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung, yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Kedudukan dan fungsi. Sebagai sastra daerah, sastra lisan Bakung mempunyai 4 fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang. Untuk memenuhi fungsi ini, biasanya diceritakan sastra lisan yang lucu dan jenaka, seperti terdapat dalam dongeng-dongeng. Fungsi kedua adalah sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan untuk berhubungan dengan kekuatan magis. Fungsi yang keempat adalah alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Jenis-jenis sastra lisan. Dalam karya sastra Bakung, karya sastra yang termasuk prosa adalah tekena, ngidau, bonbon usatalon, tubalait, tubasanit, dan kelapta. Penyakit ini. Dalam masyarakat Bakung, puisi sebagai bentuk karya sastra dapat dibagi 2, yaitu kendau dan tiang. Kedua jenis ini berupa nyanyian dan hanya dibedakan atas jumlah pelakunya. Apabila penyanyinya tunggal, maka nyanyian itu disebut kendau, dan apabila lebih dari 1 disebut tiang. Analisa isi tekena. Di bawah ini akan dibicarakan keterkaitan antara judul dengan isi tekena, atau tema tekena tokoh dan penokohannya. Keterkaitan antara isi tekena dengan tradisi dan kondisi masyarakat pada masa lampau dan kini, dan akhirnya keterkaitan masyarakat dengan alam sekitarnya. Keterkaitan antara judul dengan isi. Kalau dilihat dari judulnya saja, tekena bayangan lenjau akan dimasukkan ke dalam tekena hiburan. Tetapi ternyata cerita ini bukan dongeng binatang, melainkan cerita kepahlawanan seorang atau beberapa orang tokoh. Analisa pada bagian ini menyangkut kesesuaian antara judul dengan isi tekena. Judul-judul yang sesuai dengan isinya adalah tekena Jalung Merang, tekena Temen Burin Batu Tusan,
tekena balo tempau, tekena sigau belawan, dan tekena baya ngan lenjau. Dengan demikian, maka tekena mereng belawan, tekena laking kuyang ngan lenjau, dan tekena payok nganung termasuk judul-judul yang kurang sesuai dengan isinya. Keterkaitan dengan masyarakat masa lampau. Melalui tekena yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, dapat dipelajari kondisi dan tradisi masyarakat Bakung. Nama seorang anak selalu diikuti oleh nama ayahnya. Dengan demikian, apabila dua orang kenyah mempunyai nama belakang yang sama, tidaklah selalu berarti bahwa mereka bersaudara kandung. Juga ada kemungkinan bahwa nama yang sama diberikan oleh dua orang kepada anaknya masing-masing. Relevansi pada kondisi masyarakat kini. Kondisi dan tradisi masyarakat masa lalu kelihatannya masih cukup berpengaruh pada kondisi masyarakat masa kini. Beberapa hal yang dapat dilihat di dalam tekena masih berlaku pada masa kini. Kepercayaan masyarakat bahwa kelompok paren secara simbolis adalah keturunan hewan yang kuat dan berkuasa masih nampak dalam kecenderungan orang tua untuk memberikan nama baya atau lenjau dan lain-lain kepada anak mereka. Keterkaitan dengan alam pada masa lampau dan kini. Beberapa hal tentang gambaran hubungan antara masyarakat dan alam pada masa lampau dapat dilihat dari isi tekena. Alam menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan juga berbagai bahan berguna yang dengan mudahnya masyarakat dapat peroleh. Bagian kedua, lagu-lagu dan alat musik daya kenyah Lepo Maut. Lagu dan musik tradisional tak pelak juga merupakan bagian penting dari keseharian masyarakat daya kenyah Lepo Maut. Terbukti hampir dalam setiap kegiatan keseharian, pagelaran lagu, dan musik tampil mewarnainya. Ragam lagu rakyat. Ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepo Maut yang dapat digolongkan dalam 5 kategori. Lagu-lagu dan musik rakyat Lepo menggunakan baik nada pentatonis maupun diatonis. Lagu silun. Lagu silun digunakan pada waktu nidau, meratapi orang mati, nyetena, menyanyikan hikayat, atau menjaeng, meratap, menceritakan hikayat atau mengagungkan sesuatu atau seseorang, dan juga pada acara-acara tertentu seperti tarian bersama, pesta perkawinan, dan kelahiran anak. Ada beberapa macam. Yang pertama silun tidau, berarti lagu ratapan digunakan waktu kematian. Silun ketena artinya cerita dan nyetena bercerita. Silun menjaeng adalah lagu yang khusus untuk memuji seseorang, misalnya ketika ia sedang menari. Ciri-ciri lagu silun. Lagu silun pada umumnya adalah lagu yang berperasaan karena berbentuk panjang dengan suara perlahan, dibawakan oleh penyanyi tunggal. Pada lagu silun tidau dan silun ketena dinyanyikan kalimat tertentu sebagai pengantar cerita, sedangkan pada silun menjaeng seluruh cerita dinyanyikan. Melalo dahulu. Kepala disebut dipakai sebagai tumbal dalam upacara pelas bersih desa yang diadakan pada waktu pesta mamat agar penduduk desa terhindar dari serangan penyakit dan mara bahaya. Melalo sekarang. Lagu melalo yang bisa membangkitkan semangat sering dinyanyikan pada waktu gotong royong seperti untuk mengangkat sesuatu yang berat, misalnya lesung atau perahu besar, atau mendirikan belawing. Ciri-ciri lagu melalo. Lagu melalo menampilkan nada pentatonis dan iramanya mendatar, hampir sama dengan ucapan biasa. Jenis-jenis alat musik. Masyarakat Lepo Maut mengenal pula lagu instrumental yang dipakai sebagai pengiring acara menari, sehingga para penari dapat menyesuaikan gerak dan langkah kaki dengan irama dari instrumen musik, seperti sambi, lutung, odeng talang jaran, dan geng taleng. Sudah sampai pada bagian akhir video. Pada materi ini, beberapa hal yang dapat dipelajari ialah bahwasannya sastra yang dimiliki dan dipelajari masih jauh dari kata ditemukan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya juga pada materi bagian pertama bahwa hampir dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah apabila tidak ada usaha untuk melestarikannya. Akhir kata dari saya, thank you.